Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama sekali, tiada kata yang patut kita ucapkan pada kesempatan yang penuh bahagia ini sepatah kata puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa selalu memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu nikmat yang terbesar yang mesti patut kita syukuri. Karena banyak di antara beberapa orang yang mereka memiliki kesanggupan, mereka yang memiliki kekuatan, yang mereka memiliki malahan ada kesempatan, tetapi mereka tidak dapat untuk melakukannya. Ada juga beberapa orang, mereka yang berkeinginan untuk dapat beribadah kepada Allah, tetapi tidak Allah berikan kesempatan, tetapi dia berada di atas kasur karena terbaring sakit. Hadirin sidang jemaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Andai kata kita jadikan rantingan yang ada di permukaan bumi ini layaknya sebuah pena, andai kata kita jadikan dedaunan yang ada di atas permukaan bumi ini layaknya seperti kertas, andai kata kita jadikan luasnya 7 luasnya lautan samudra layaknya seperti tinta, niscaya kita tidak akan dapat menghitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Selanjutnya, marilah sama-sama kita senantiasa selalu bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita sampai alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Dahulunya di masa-masa jahiliyah, dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita merasakan begitu nikmat dengan birrul walidain. Artinya apa wahai kaum muslimin? Birrul walidain adalah perintah Allah dan Rasulnya yang sejatinya untuk memuliakan orang yang menjadikan sebab kita ada di dunia ini, yakni sosok seorang ibu dan ayah. Kalaulah kita berbicara sesosok ayah dan ibu, yang terlintas di benak kita ialah sebuah pengorbanan, cinta dan kasih sayang. Namun yang menjadi sebuah pertanyaannya sekarang ialah, kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu sangat mewajibkan atas diri seorang anak untuk senantiasa selalu berbakti kepada kedua orang tua? Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh An-Nisa'i dengan nomor hadis 3104, bahwa ketika itu Juhaimah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut pergi berjihad dan aku datang ke sini untuk meminta nasihatmu terkait keinginanku ini." Di seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah ibumu masih hidup?" Juhaimah menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Tetaplah bersama ibumu karena surga berada di bawah telapak kakinya." Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang telah khatib sampaikan tadi, begitu besarnya pahala berbakti kepada kedua orang tua.
bahkan bisa setara keutamaannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini, apa yang menjadikan sebuah sebab kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua? Bahwa hal ini dapat kita temui jawabannya di dalam Quran surah Luqman ayat ke-14. Yang mana di dalam ayat Luqman ayat 14 tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun, yakni menyusuinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada akulah kembali. Maka dari itu, kaum muslimin, dari firman Allah yang telah khatib sampaikan tadi, menjadi sebuah sebab bagi seorang anak wajib atas mereka untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua adalah sebab kita ada di dunia ini. Ibu yang mengandung selama 9 bulan 10 hari, letih dan berat membawa kita di dalam kandungannya, diurusnya kita dari semenjak dikandung hingga besar. Ayah yang bekerja hingga banting tulang, berkucur keringat untuk makan dan kebutuhan kita sehari-hari. Maka dengan sebab inilah Allah menjadikan hak kedua orang tua berada pada kedudukan yang luhur. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, melalui khutbah yang singkat ini ada beberapa hal yang menjadi sebuah alasan kenapa kita harus senantiasa selalu berbakti kepada orang tua. Yang pertama ialah seorang ibu mengandung dengan susah payah, kemudian berjuang melahirkan antara hidup dan mati. Seperti yang kita ketahui dan penelitian yang telah dilakukan oleh para dokter, bahwa badan manusia ini hanya dapat menahan rasa kesakitan itu hingga 40 del. Hingga 40 del. Namun pada saat wanita melahirkan dapat mengalami kesakitan hingga sampai 57 del. Yang mana 57 del itu setara dengan rasa sakit 20 tulang yang dipatahkan secara bersamaan. Itulah yang dirasakan oleh seorang ibu ketika mereka melahirkan seorang anak. Namun yang menjadi renungan pada saat sekarang ini untuk kita semuanya, apa bakti kita yang telah kita lakukan kepada kedua orang tua kita, terutama untuk ibu kita yang telah melahirkan kita dengan begitu susah payahnya, antara hidup dan mati. Karena itulah luhurnya, tingginya, begitu tingginya di mata Allah Subhanahu wa taala sosok seorang ibu dan ayah dan orang tua ini, yang mewajibkan seorang anak untuk senantiasa selalu berbakti kepadanya. Bahkan doanya sendiri bisa diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala apabila doa tersebut memang sesuai dengan kebutuhan anaknya. Keramat bukan tempat-tempat yang keramat bukan suatu tempat yang dianggap sakral, tapi keramat ketika kedua orang tua kita mengangkatkan tangan untuk mendoakan kita, semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu doa untuk membuat kita bisa bahagia selama hidup di dunia, bahkan nanti di akhirat? Bahkan sekalipun itu doa untuk membuat kita sengsara selama hidup di dunia, bahkan nanti di akhirat, itu semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya peran seorang ibu dan ayah dalam kehidupan kita. Kalaulah kita fikir-fikir dari sekian banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang tua kita kepada diri kita sendiri selaku anak, apa yang bisa menjadikan sebuah amalan yang mampu untuk bisa membalasi dalam setiap apapun yang telah mereka lakukan untuk kita? Tidak akan pernah ada.
Bahkan sekalipun itu, kita menggendong orang tua kita untuk memberangkatkan mereka haji, yang mana dari titik awalnya rumah kita, seperti rumah kita pada saat sekarang ini di Pandan Gadang, dan kita gendong orang tua kita naik haji ke Mekah, itu belum tentu kita dapat membalasi jasa orang tua kita, sekalipun itu setetes air susu yang telah kita serap dari ibu kita. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, hal ini mesti kita jadikan sebuah renungan. Kan ada saatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil orang tua kita. Jangan tahu-taunya ketika Allah sudah menetapkan hal tersebut, kita masih belum sempat untuk dapat berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahagiaan atau malah sebaliknya, tangisan kesedihan yang membuat rintihan hati mereka itu sakit karena ulah kita sendiri. Maka dari itu, mungkin bagi kita yang alhamdulillah Allah masih titipkan kedua orang tua, baik itu ibu maupun sosok ayah, manfaatkanlah untuk dapat berbakti kepada mereka. Jangan di suatu ketika Allah sudah memanggil mereka, kita baru merasa betapa pentingnya peran seorang ibu dan ayah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kaum muslimin, apa yang menjadi sebuah penyebab kita itu diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua? Yang kedua yaitu ibu menyusui selama 2 tahun dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Dari setiap apapun yang mereka makan, terutama ibu, dari setiap apapun yang dikonsumsi oleh seorang ibu, ketika seorang anak yang masih berada di dalam rahim seorang ibu, mereka semuanya akan diambil oleh anak yang ada di dalam kandungannya tersebut. Boleh dikatakan kita berbagi dua dengan orang tua kita, yaitu ibu, ketika kita masih di dalam kandungannya. Setiap apa yang mereka makan, setiap apa yang ibu konsumsi ketika seorang anak berada di dalam rahim ibu, itu semuanya juga kita konsumsi selaku kita anak yang masih berada di dalam rahim ibu. Maka jangan sesekali kita sakiti hati mereka. Kalaulah kita sakiti hati mereka yang membuat air mata mereka tertetes, satu tetes air mata yang telah kita buat karena menyakiti hati mereka, maka bersiap-siaplah kita akan tenggelam yang namanya di atas kesengsaraan. Yang ketiga, kaum muslimin, ayah dan ibu memelihara kita sejak dari kandungan sampai anak siap hidup mandiri. Kaum muslimin, seperti yang kita ketahui, dari awal kita dilahirkan di rahim ibu kita. Setelah itu, ketika kita sudah berada di bumi ini, ketika setelah dilahirkan kita menjadi bayi, ketika kita telah menjadi bayi selama 2 tahun ibu menyusui kita, dan ketika kita disusui, di masa itu kita bertumbuh menjadi anak-anak. Setelah anak-anak, kita menuju kepada masa remaja. Setelah menuju di masa remaja, kita masuk yang dimana fase itu disebut dengan dewasa, sampai seterusnya. Dan itu tak lepas dari yang namanya andil dari orang tua. Namun mirisnya kita sekarang, begitu teganya seorang anak yang begitu mudah membentak orang tuanya. Bahkan ada sebuah kasus, tidak hanya membentak tapi memukul orang tuanya sendiri. Dan bahkan ada yang memenjarakan orang tuanya sendiri. Nauzubillah. Kalaulah kita berpikir bahwasanya hidup kita ini tak lepas yang namanya dari didikan orang tua, jangan pernah sesekali kita membentak orang tua.
Mungkin dianya yang tidak memiliki sekolah yang tinggi. Mungkin mereka hanya bekerja sebagai buruh tani, atau bekerja yang boleh dikatakan tidak terhormat dari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi ingat, di semasa kita masih waktu bayi, merekalah yang mengajarkan kita untuk dapat bisa berbicara. Itu satu pelajaran itu saja tidak dapat kita bandingkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Namun kenapa begitu mudahnya diri kita semuanya, terkhususnya bagi kita selaku anak, mudah melontarkan kata-kata yang kasar sampai-sampai membuat hati seorang ibu atau ayah tersakiti. Yang selanjutnya kaum muslimin, yang keempat ialah ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahwasanya pada dasarnya seorang ayah diwajibkan untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Bahkan tak tahu siang, tak tahu pagi, tak tahu malam. Pergi berangkat pagi, pulang petang. Kepala sudah menjadi kaki, kaki sudah menjadi kepala. Namun masih begitu banyak pada saat sekarang ini anak-anak yang begitu mudah membentak orang tuanya. Kalaulah ayah layaknya seperti prajurit tanpa kuda, ibu layaknya seperti bidadari tanpa sayap, maka semestinya lah kita selaku anak berusaha untuk menjadi kuda yang bersayap untuk mengantarkan kedua orang tua kita masuk ke dalam surga. Seperti itulah hendaknya. Jangan nanti datang masanya di suatu ketika kita ingin meminta sebuah support atau sebuah penyemangat dari seorang ibu dan ayah, itu tidak bisa kita dapatkan lagi karena Allah sudah memanggil dia. Jangan sampai nanti sebuah penyesalan datang di dalam diri kita. Kita ingin menggenggam tangannya yang dulunya masih terasa hangat, sekarang sudah terasa dingin, tidak bisa kita gapai lagi. Dulunya masih ada di rumah, mereka memanggil nama kita, namun suatu saat mereka tidak ada lagi yang memanggil-manggil kita ketika kita ada di rumah. Maka bagi kita kaum muslimin yang masih Allah titipkan dua kunci surga ini, yaitu ibu dan ayah, jangan pernah kita sia-siakan untuk senantiasa selalu berbakti kepada ibu dan ayah. Dan yang kelima kaum muslimin, yang menjadi sebuah sebab kenapa kita selaku seorang anak harus senantiasa selalu berbakti kepada kedua orang tua ialah ayah dan ibu memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Kalaulah boleh kita berfikir-fikir kaum muslimin, dari awal ketika kita dilahirkan di atas permukaan bumi ini sampai kita sudah bisa lepas untuk mandiri, sudah begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh ibu dan ayah. Kalau boleh kita kalkulasikan dalam berupa uang, sudah berapa banyak uang yang telah mereka berikan untuk kita semuanya dari awal kita bayi tersebut. Kalaulah boleh orang tua ketika itu meminta kembali apa yang telah mereka berikan selama ini, mungkin kita tidak akan dapat membayarnya. Bahwasanya ketika kita masih dititipkan sesosok ayah dan ibu, berarti Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan dua kunci surga untuk kita. Apa maksudnya di sana? Ketika dua kunci surga itu untuk kita pegang, bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Dengan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Dan jalan untuk berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan jalan untuk mempermudah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan kaum muslimin, menjadikan amalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selagi
hal yang diberikan oleh orang tua kita itu yang baik, maka itu sebuah perintah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Karena pada dasarnya Rasulullah menyampaikan bahawa ridha orang tua itu terdapat kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, dan murka Allah Subhanahu wa taala terdapat juga murka dari kedua orang tua kita. Maka jangan sesekali kita untuk menyakiti hati orang tua kita. Sekali kita menyakiti hati orang tua kita, meneteskan air mata mereka, membuat mereka sedih, maka bersiap-siaplah kita tenggelam di atas namanya kesengsaraan. Kalaulah ayah layaknya seperti prajurit tanpa kuda, ibu layaknya seperti bidadari tanpa sayap, maka berusahalah kita selaku anak untuk senantiasa berusaha menjadi kuda yang bersayap untuk mengantarkan kedua orang tua kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana bagi kita yang mungkin orang tua kita sudah tiada lagi pada saat sekarang ini? Maka tugas kita adalah yang pertama, jangan pernah putus-putus selalu mendoakan mereka. Karena kata Rasulullah, terputusnya amalan anak cucu Nabi Adam itu kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir doa anak-anak yang soleh. Maka dengan kita selalu mendoakan orang tua kita merupakan dampak atau bentuk dari berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu, bagi kita yang memiliki anak, merupakan sebuah tabungan nanti buat kita tidak ada di dunia ini. Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu salah satu amalan yang takkan terputus walaupun kita sudah tiada di dunia ini ialah doa-doa anak-anak yang soleh. Maka salah satunya boleh dikatakan rugi bagi kita selaku orang tua untuk satu surat ini tidak kita langsung yang mengajarkan. Apa itu? Surah Al-Fatihah. Berusahalah kita selaku orang tua, jangan semuanya kita peruntukkan atau kita berikan tugas untuk mengajar, terutama di dalam membaca Al-Quran itu seluruhnya kepada guru-guru saja. Usahakan kita juga ada kontribusi di dalamnya. Minimal setidaknya kita mampu meluruskan bacaan surah Al-Fatihah. Rugi rasanya kalaulah kita tidak bisa memberikan pengajaran, yaitu salah satunya mendengarkan bacaan Al-Fatihah mereka. Karena dalam satu hari satu malam mereka membaca surah Al-Fatihah itu sebanyak 17 kali. Begitu betapa banyaknya amalan-amalan yang akan kita terima semasa kita tiada di dunia ini ketika mereka membacakan surah Al-Fatihah itu, ketika melalui kita yang mengajarkannya. Mudah-mudahan kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, melalui nasihat pendek ini semuanya kita bisa dapat memahami dan memaklumi dalam setiap apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita memiliki para generasi yang soleh dan solehah nanti di masa depan, dan senantiasa selalu mendoakan kita sekalipun kita tiada di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.